Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsaulia Hasana, NPM 1911080302 dari kelas G BKP semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan spiritual pada anak dan remaja. Yang pertama, pengertian spiritual. Spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup, menjiwai seseorang. Spirit memberikan arti penting ke hal apa saja yang sekiranya menjadi pusat dari seluruh aspek kehidupan seseorang. Spirit adalah suatu yang dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan, dan nilai kehidupan. Spiritualitas mampu menghadirkan cinta, kepercayaan, dan harapan, melihat arti dari kehidupan, dan memelihara hubungan dengan sesama. Spiritual adalah suatu kepercayaan dalam hubungan antar manusia dengan beberapa kekuatan di atasnya. Kreatif, kemuliaan, atau sumber energi, serta spiritual juga merupakan pencarian arti kehidupan dan pengembangan dari nilai-nilai dan sistem kepercayaan seseorang yang mana akan terjadi konflik apabila pemahamannya dibatasi. Lalu selanjutnya karakteristik perkembangan spiritual pada remaja. Tahap perkembangan kepercayaan menurut Fowler dalam buku Stage of Faith mengembangkan teori tentang tahap perkembangan dalam keyakinan seseorang sepanjang rentang kehidupan manusia. Menurut Fowler, kepercayaan merupakan orientasi holistik yang menunjukkan hubungan antara individu dengan alam semesta. Teori perkembangan spiritual Fowler terbagi atas 6 tahap. Pada tahap pertama, kepercayaan intuitif proyektif, usia 3-7 tahun. Masih terdapat karakter kejiwaan yang belum terlindungi dari ketidaksadaran. Anak masih belajar untuk membedakan hayalannya dengan realitas yang sesungguhnya. Tahap kedua, kepercayaan mythical literal atau usia sekolah. Seseorang telah mulai mengembangkan keimanan yang kuat dalam kepercayaan. Anak juga sudah mengalami prinsip saling ketergantungan dalam alam semesta, namun ia masih melihat kekuatan kosmik dalam bentuk seperti yang terdapat pada manusia. Sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya, anak mulai berpikir secara logis dan mengatur dunia dengan kategori-kategori baru. Pada tahap ini, anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakatnya dan secara khusus menemukan koherensi serta makna pada bentuk-bentuk naratif. Sebagai anak yang tengah berada dalam tahap pemikiran operasional konkret, maka anak usia sekolah dasar akan memahami segala sesuatu yang abstrak dengan interpretasi secara konkret. Hal ini juga berpengaruh terhadap pemahaman mengenai konsep-konsep keagamaan. Dengan demikian, gagasan-gagasan keagamaan yang bersifat abstrak yang tadinya dipahami secara konkret, seperti Tuhan itu satu, Tuhan itu amat dekat, Tuhan itu ada di mana-mana, mulai dapat dipahami secara abstrak. Oleh sebab itu, meskipun pada masa awal anak ia telah diajarkan agama oleh orang tua mereka, namun karena pada masa remaja mereka mengalami kemajuan dalam perkembangan kognitifnya, maka mereka mempertanyakan tentang kebenaran keyakinan agama mereka sendiri. Lalu pada tahap ketiga, kepercayaan sintetik konvensional atau usia remaja. Seseorang mengembangkan karakter keimanan terhadap kepercayaan yang dimilikinya. Ia mempelajari sistem kepercayaannya dari orang lain di sekitarnya, namun masih terbatas pada sistem kepercayaan yang sama. Lalu pada tahap keempat, kepercayaan individuatif reflektif usia 20 tahun awal sampai 40 tahunan merupakan tahap percobaan dan pergolakan di mana individu mulai mengembangkan tanggung jawab pribadi dan perasaannya terhadap kepercayaan. Individu memperluas pandangannya untuk mencapai jalan kehidupannya. Pada tahap kelima, kepercayaan kognitif, seseorang mulai mengetahui berbagai pertentangan yang terdapat dalam realitas kepercayaannya. Terjadi transendensi terhadap kenyataan di balik simbol-simbol yang diwariskan oleh sistem.
Lalu pada tahap ke-6, kepercayaan universal. Terjadi sesuatu yang disebut pencerahan, manusia mengalami transendensi pada tingkat pengalaman yang lebih tinggi sebagai dari pemahamannya terhadap lingkungan yang konfliktual dan penuh paradoksal. Menurut Fowler, kebanyakan manusia berhenti pada tahap ke-4 dan kebanyakan tidak mencapai pada tahap ke-5 dan ke-6. Jadi kesimpulannya adalah kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Spiritual adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh budaya, perkembangan pengalaman hidup, kepercayaan, dan nilai kehidupan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.